hasil, yaitu pelaksanaan proyek penguatan profil pelajar Pancasila yang berpusat pada peserta didik. Jadi ini percakapan yang sangat menarik terkait dengan salah satu program kurikulum merdeka. Jadi proyek dalam kurikulum merdeka tentu ada bedanya dengan pembelajaran proyek pada kurikulum sebelum kurikulum merdeka. Jadi biasanya ada namanya proyek biasa. Jadi kalau kurikulum merdeka ada khusus proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Nah begini Pak Ardi selaku kepala sekolah, apakah proyek penguatan profil pelajar Pancasila itu memang perlu dilaksanakan di sekolah menurut saudara? Langsung jawab Pak. Ya. Terima kasih Pak. Proyek profil pelajar Pancasila sudah merupakan bagian dari kurikulum operasional sekolah Pak. Itu juga dikuatkan pada Undang-Undang kalau tidak salah nomor 262 perubahan atas Undang-Undang nomor 56, yang mana jam pelajaran untuk proyek ini diambil 20-25% dari pelajaran intrakurikuler. Ini menandakan atau membuktikan bahwa proyek ini betul-betul dibutuhkan di sekolah. Nah tujuannya apa? Seperti yang kita ketahui bersama, kurikulum merdeka kan tujuannya ke profil pelajar Pancasila. Salah satu penguatan di keenam dimensi profil pelajar Pancasila ini melalui proyek. Jadi menurut kami memang sangat dibutuhkan. Nah, terima kasih Pak Ardi. Jadi proyek penguatan profil pelajar Pancasila memang sangat diperlukan untuk dilaksanakan di sekolah. Yang pertama karena memang sudah tercantum pada kurikulum operasional satuan pendidikan. Nah, terima kasih Pak Ardi. Selanjutnya saya ingin menyampaikan kepada Pak Ardi, bagaimana pandangan Pak Ardi tentang proyek penguatan profil pelajar Pancasila ini perlu dilaksanakan di sekolah berkaitan dengan pembelajaran peserta didik sepanjang hayat, berkarakter dan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Nah, jadi kaitannya dengan pelajar sepanjang hayat. Proyek pelajar Pancasila ini Pak kan untuk sekolah kami baru pertama kali dilaksanakan. Tentu saja banyak sekali kekurangannya, akan tetapi insya Allah kedepannya akan kami perbaiki dengan tujuan utama yang sudah pertama kali sampaikan, ingin membentuk peserta didik yang sebagai pelajar sepanjang hayat, berkarakter dan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, sesuai dengan aturan dalam pembentukan sebuah proyek Pak, pembentukan sebuah modulnya sesuai dengan strukturnya itu harus mengarah ke 6 dimensi profil pelajar Pancasila tadi. Jadi dalam satu proyek itu tidak mesti ke 6 dimensi masuk ke dalamnya, akan tetapi 4 sampai 5 atau 4 dari dimensi tersebut itu bisa kita masukkan di dalam proyek.
Nah, di dalam pelaksanaan proyek ini bukan apa yang dihasilkan nanti itu yang diharapkan, Pak. Akan tetapi proses pelaksanaan tahapan dalam proyek sampai selesai sehingga karakter yang diharapkan dimiliki siswa itu dapat tercapai, Pak. Jadi misalnya di sekolah kami tema Prope 5 ini kan tentang Andre Bugi, makanan Bugis dengan jajanan. Jadi pada akhir proyek nanti itu bukan makanan jadinya yang jadi target sasaran, bukan itu yang jadi tujuan utama proyek ini. Akan tetapi bagaimana proses pelaksanaan proyek ini berlangsung yang di dalamnya dapat kita tanamkan karakter-karakter kepada peserta didik. Contohnya Pak, misalnya gotong royong, bagaimana siswa itu bisa kreatif, bagaimana siswa itu bisa mandiri. Nah, ketika karakter ini ditanamkan ke siswa, maka dia akan tertanam di dirinya sehingga bisa tercipta tadi peserta didik yang pembelajar sepanjang hayat. Jadi ketika siswa tersebut meninggalkan SD 129 Banyuwangi, harapan kami karakter kreatifnya, mandirinya itu tetap tertanam, Pak, seperti itu. Terima kasih Raji, pandangan yang cukup bagus, cukup baik. Ya, jadi diharapkan anak-anak menguatkan dimensi-dimensi dari profil pelajar Pancasila itu dengan belajar sepanjang hayat, ya dimana kapanpun mereka dapat belajar, baik di sekolah maupun di lingkungan sekolah, di masyarakat dan sebagainya. Terima kasih banyak, luar biasa. Selanjutnya saya ingin mengetahui ya, dari Pak Andi, karena sudah melaksanakan proyek penguatan pelajar Pancasila dalam semester 1 ini tahun pelajaran 2022-2023. Tentu selaku sekolah penggerak untuk tahun pertama ini sudah menerapkan kurikulum merdeka di kelas 1 dan kelas 4. Tentu sedikit banyaknya Bapak kepala sekolah, Pak Adi selaku kepala sekolah yang pemimpin pembelajaran sekaligus manajer dalam di sekolahnya melaksanakan fungsi untuk bagaimana berkolaborasi dengan teman-teman guru, khususnya guru kelas 1 dan kelas 4, begitu pula guru mata pelajaran. Seberapa pemahaman saudara tentang proyek penguatan profil Pancasila yang sudah diterapkan di sekolah saudara, khususnya kelas 1 dan kelas 4? Proyek pelajar Pancasila ini tentu saja Pak harus membutuhkan kerjasama yang baik, baik guru dengan guru dengan kepala sekolah, dengan orang tua siswa dan siswa. Jadi yang pertama kami lakukan kemarin itu adalah mengajak para guru untuk rapat bersama, kemudian membentuk tim fasilitator, Pak. Jadi dalam tim fasilitator nanti ini kami libatkan seluruh guru yang ada di sekolah, kemudian orang tua siswa untuk dilibatkan dalam tim fasilitator tersebut. Nah, tim tersebut nanti yang akan memfasilitasi jalannya proyek yang telah direncanakan di sekolah, baik di kelas 1 maupun di kelas 4. Jadi timnya hanya satu, meskipun nanti 2 kelas yang difasilitasi, Pak. Jadi semuanya terlibat aktif. Apa yang dibutuhkan kita tinggal koordinasi dengan tim yang ada di sekolah. Akan tetapi dalam perjalanan ini, Pak, kami terus terang ada banyak kendala, Pak.
terutama dalam manajemen waktu. Guru kelas 1 kami ini baru-baru selesai melaksanakan pelatihan untuk sekolah inklusif, Pak. Jadi beliau juga kurang lebih berapa hari kemarin bergelut dengan pelatihan tugas, jadi siang malam dia ikuti. Ternyata memang imbasnya nanti sekolah kami akan menjadi sekolah inklusif, dan untuk gurunya sendiri ternyata akan diberikan tambahan jam sebanyak 6 jam, Pak. Jadi andaikan misalnya guru kami tersebut kekurangan jam, maka bisa mengambil 6 jam dari sertifikat nanti itu. Jadi itu yang pertama. Yang kedua, guru kelas 4 kami ini juga sementara dalam akhir proses cabang guru penggerak, Pak. Luar biasa lagi tugasnya. Apalagi beliau juga bendahara BOS. Kita tahu bersama kalau akhir-akhir tahun itu sudah bergerak untuk perbaikan atau pembuatan IPJ-nya. Makanya kemarin atas masukan dari ibu-ibu guru kami tersebut, karena seyogyanya pada waktu penyusunan kurikulum, proyek ini akan kami laksanakan tiap hari Sabtu, sementara loka karyanya CGP tiap hari Sabtu, jadi kami pending, Pak, pending. Tapi saya kasih catatan pendingnya sampai kapan. Terus kami sudah sepakati sebelum akhir bulan ini materi di kelas itu sudah selesai untuk kelas 1 dan kelas 4. Jadi materinya sudah selesai untuk semester 1 menghadapi ulangan nanti. Jadi waktu yang tersisa nanti di bulan 12 sampai sebelum ulangan itu kan kami pusatkan untuk ke kegiatan proyek, Pak. Jadi itu yang kami lakukan sejauh ini. Akan tetapi ternyata masih ada bagian yang sangat penting ternyata kami lewatkan, Pak. Ini baru kami temui kemarin pada waktu karya khusus untuk proyek ini. Ternyata yang seperti Bapak tadi sampaikan, proyek ini harus berpusat pada peserta didik. Jadi maunya peserta didik apa? Bukan guru yang menentukan. Ternyata sebelum membuat modul itu kita adakan dulu pertemuan khusus dengan siswa, Pak. Nah, dari pertemuan ini
Saya ucapkan banyak terima kasih atas informasinya. Mudah-mudahan apa yang kita menjadi bahan percakapan kita hari ini bernilai ganda di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lebih kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.